Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhaeni dari Prodi PAI 2D akan mempresentasikan tentang matkul Ulumul Quran. Yang pertama membahas tentang Al-Quran dan problematika kekinian untuk memenuhi tugas UTS dari dosen Pak Didi Ahmadiyah. Yang pertama, saya akan membahas tentang problematika kekinian dan Al-Quran. Apakah Al-Quran masih relevan dengan problematika zaman sekarang? Kini, setelah ratusan abad, sejak ayat pertama Al-Quran diturunkan ke bumi, isinya pun masih tetap sama dan relevan bagi umat Islam sampai zaman sekarang. Di kalangan ulama dan para akademis, Al-Quran bahkan telah menjadi sumber inspirasi dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Beberapa masalah dalam memahami Al-Quran. Yang pertama, masalah kitab. Yang kedua, masalah pemaknaan lafaz. Di sisi lain, membatasi kitab pada target yang biasa didefinisikan berdasarkan formalisme atau mustalahat. Semata tidak jarang membuat suatu ayat kehilangan keluasan cakupan dan pengertiannya. Yang ketiga, tidak ada yang dapat mengubah firman-Nya, karena semua yang ada di dalam Al-Quran sudah benar-benar kukuh atau mutlak, tidak perlu ada perubahan lagi. Inilah janji Allah untuk menjaga kemurnian Al-Quran. Dan sampai sekarang Al-Quran pun tetap menjadi pedoman bagi umat Islam, meskipun dari zaman dulu Al-Quran ayat per ayat dan maknanya tidak pernah dirubah sampai saat ini. Meskipun pada zaman dulu banyak kejadian-kejadian yang memang tidak terjadi pada zaman sekarang, seperti zaman dulu adalah peperangan, tapi zaman sekarang sudah tidak ada peperangan, dan maka dari itu ayat per ayat sesuai dengan maknanya berkembang dan dapat dipahami oleh umat Islam zaman sekarang. Terus, mengapa Al-Quran tidak bisa diragukan kebenarannya? Karena Al-Quran itu bersifat mutlak, tidak bisa diganggu-gugat, apalagi dipertanyakan kebenarannya. Karena kebenaran tersebut berdasarkan ayat-ayat suci Al-Quran yang diturunkan langsung oleh Allah melalui pelantaran Nabi Muhammad SAW, sehingga kebenarannya sah dan tidak dapat diubah. Lalu, yang keempat, apa tujuannya akhir pentingnya ditegakkannya paradigma Al-Quran bagi kehidupan masyarakat modern? Paradigma Qurani ini sangat penting bagi kehidupan modern karena kehidupan modern seperti yang sudah kalian ketahui bahwa Al-Quran bagi umat Islam merupakan pedoman dan sumber utama dalam semua bidang kehidupan. Yang kedua, saya akan membahas tentang ulum Al-Quran atau ulumul Quran. Apa sih yang dimaksud dengan ulumul Quran? Ulumul Quran adalah sejumlah pengetahuan atau ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, baik secara umum seperti ilmu-ilmu agama Islam dan bahasa Arab. Jadi Al-Quran ini bukan hanya kita mempelajari bahasa Arabnya saja, akan tetapi di dalam Al-Quran sendiri banyak tafsir-tafsir yang mengajarkan kita untuk menambah wawasan ilmu, mulai dari ilmu pengetahuan dan ilmu kesehatan. Banyak sekali yang kita dapat peroleh dari Al-Quran. Dan secara khusus adalah kajian tentang Al-Quran seperti sebab turunnya Al-Quran atau disebut dengan nuzulul Quran. Ya. Nuzulul Quran, Nasih, Mansukh, Izaz, Maki, Madani, dan ilmu-ilmu lainnya. Selanjutnya, 7 ilmu apa saja yang menjadi bagian dari ulum Al-Quran? Yang pertama, menurut Az-Zarqani, ilmu Al-Quran terdiri dari ilmu 1. Aqwat wa mawatin an-nuzul. Yang kedua, asbabun nuzul. Yang
Yang ketiga, tawarik an-nuzul. Yang keempat, adabi tilawat Al-Quran. Yang kelima, tajwid Al-Quran. Yang keenam, pawati aswar. Yang ketujuh, kiroat Al-Quran. Yang kedelapan, rasem Al-Quran. Terus selanjutnya, apa saja pokok pembahasan dalam Al-Quran? Dalam ulumul Quran secara garis besar, pokok pembahasan ulumul Quran terbagi menjadi poin utama, yaitu yang pertama, ilmu yang berhubungan dengan riwayat semata-mata seperti ilmu yang membahas tentang macam-macam kiroat atau cara membaca Al-Quran. Tempat dan waktu turun ayat-ayat atau surat Al-Quran Maki Madani, yaitu diturunkan pada surat dalam ketentuannya ada Makkiyah dan Madaniyah, dan sebab-sebab turunnya Al-Quran atau disebut dengan asbabun nuzul. Selanjutnya, kenapa disebut sebagai ulumul Quran? Secara bahasa, arti ulumul Quran berasal dari kata ulum dan Al-Quran. Ulum sebagai bentuk jamak dari ilmu, yang berarti ilmu-ilmu atau kumpulan pengetahuan. Bila digabungkan makna-maknanya menjadi ilmu mengenai Al-Quran. Mungkin secara ringkas saya menjelaskan. Yang ketiga adalah nuzulul Quran. Apa itu nuzulul Quran? Biasanya kita sering mendengar tentang malam nuzulul Quran. Seperti saat ini kita sedang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Tentunya kita sering mendengar tentang peristiwa nuzulul Quran. Nah, di sini peristiwa nuzulul Quran merupakan peristiwa di mana kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai wahyu pertama dan tanda dimulainya kenabian Rasulullah. Dan nuzulul Quran itu datangnya kapan sih? Nuzulul Quran adalah peristiwa bersejarah karena pada waktu tersebut Al-Quran pertama kali diturunkan, dan datangnya nuzulul Quran kerap dijadikan momentum peringatan keimanan dan ketakwaan untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Momen tersebut lazim diperingati setiap tanggal 17 Ramadan, dan saat ini mungkin kita telah melewati tanggal tersebut, dan kemarin mungkin ada yang sering menyebutkan tentang peristiwa nuzulul Quran pada tanggal 17 Ramadan, dan itulah umat Islam sering memperingati hari tersebut tentang momentum peningkatannya keimanan dan ketakwaan, di mana hal tersebut adalah hal yang paling bersejarah. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan di dalam malam nuzulul Quran? Seperti yang kita ketahui, umat Islam senantiasa atau sangat membanggakan hari tersebut, karena di mana hari tersebut adalah di mana wahyu Tuhan diturunkan kepada Nabi Muhammad yang digelarkan sebagai Rasulullah. Nah, yang pertama itu membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran pada malam nuzulul Quran itu sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah telah menurunkan kitab Al-Quran sebagai pedoman umat manusia atau umat Islam. Yang kedua adalah melakukan iktikaf, yaitu melaksanakan ibadah-ibadah di masjid. Yang ketiga, melaksanakan sholat malam seperti sholat tahajud, sholat witir, dan sebagiannya. Yang keempat, memperbanyak berdoa, dan itulah amalan-amalan yang dilakukan untuk mengisi malam nuzulul Quran agar kita mendapatkan pahala atau keberkahan dari malam tersebut. Selanjutnya, saya akan membahas tentang asbabun nuzul Al-Quran. Apa yang dimaksud dengan asbabun nuzul Quran? Seperti yang kita ketahui, asbab adalah sebab atau karena. Kemudian nuzul mengandung arti turun. Secara bahasa, asbabun nuzul diartikan sebagai sebab-sebab melatar belakangi terjadinya sesuatu atau turunnya sesuatu. Kalau digabungkan dengan Al-Quran menjadi sebab turunnya Al-Quran. Istilah ini hanya digunakan untuk sesuatu yang berkaitan dengan sebab-sebab turunnya Al-Quran. Apakah setiap Al-Quran ada asbabun nuzul?
Tidak semua ayat Al-Quran ada asbabun nuzulnya, karena hanya sepertiga saja ayat Al-Quran yang ada asbabun nuzul. Seperti yang kita ketahui, tidak semuanya ayat Al-Quran itu mempunyai sebab atau makna dari turunnya ayat tersebut. Terus asbabun nuzul terbagi menjadi berapa? Ya, seperti yang dikemukakan pada pembagian ayat-ayat Al-Quran terdapat dua kelompok. Yang pertama, kelompok yang turunnya tanpa sebab. Yang kedua adalah kelompok yang turunnya dengan sebab. Jadi seperti yang saya jelaskan barusan, bahwa asbabun nuzul Al-Quran tidak semuanya ayat ada asbabun nuzul. Nah, yang selanjutnya adalah saya akan membahas tentang munasabah Al-Quran. Apa yang dimaksud tentang munasabah? Munasabah di sini adalah sebuah konsep di dalam ulum Al-Quran yang membahas tentang pemahaman makna ayat secara komprehensif dengan menghubungkan antara ayat-ayat sebelumnya dan sesudahnya, antara pembukaan ayat dan penutup ayat, dan antara ayat dengan nama surah yang menjadi tema sentralnya. Apa contoh penerapan munasabah? Memahami ayat-ayat Al-Quran seperti halnya kitab-kitab suci lainnya. Tidak boleh secara parsial memahami untuk memperkenalkan potongan-potongan ayat, tetapi kita perlu memahami ayat tersebut secara utuh. Apakah munasabah ayat tersebut dapat disambungkan dengan ayat-ayat selanjutnya, ataupun munasabah ayat tersebut dapat dilanjutkan dengan ayat-ayat sebelumnya. Apa saja bentuk munasabah di dalam Al-Quran? Yang pertama yaitu dalam juz amma terdapat 10 bentuk munasabah Al-Quran, munasabah antar kata-kata atau kalimat dalam ayat Al-Quran. Yang kedua, munasabah antar ayat dalam satu surat. Yang ketiga adalah munasabah antara muqaddimah dengan penutupnya. Yang keempat, munasabah antar surat dalam juz amma, munasabah antar surat-surat terakhir juz amma dengan surat-surat lainnya. Bagaimana kita cara mengetahui munasabah? Yang pertama, Al-Suyuti mengemukakan langkah-langkah menemukan munasabah Al-Quran sebagai berikut. Yang pertama, melihat tema sentralnya dari ayat atau surah tertentu, seperti kita melihat dari arti ayatnya atau tafsir ayatnya. Yang kedua, mencari premis-premis untuk mendukung tema sentralnya yang dikemukakan. Yang ketiga, mengadakan kategorisasi terhadap premis-premis itu dengan meninjau kaitan antara satu dan lainnya, seperti contohnya adalah sholat ad-duha, wad-duha walaili iza saja. Nah, di situ adalah sambungan ayat yang dimana artinya adalah berkelanjutan atau menjelaskan ayat tersebut. Apa tujuan dari munasabah? Memahami munasabah memudahkan kita untuk mengkaji Al-Quran, baik berkaitan dengan korelasi ayat antara ayat satu dengan ayat yang lainnya maupun korelasi antar surah. Terus, apa fungsi munasabah di dalam Al-Quran? Yang dimaksud dengan munasabah ialah sebuah konsep di dalam ulum Al-Quran yang membahas pemaknaan makna ayat, ya, yang tadi saya jelaskan. Mungkin hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan, mulai dari tutur kata, pengucapan, sampai ayat yang saya ucapkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.